Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sambil saya menjalani terapi rutin bekam, bersandar pada kebiasaan Rasulullah. Sunnah Rasulullah itu beliau sering berbekam di tanggal 17, 19, dan 21. Atau 21, minta maaf. Jadi bukan berturut-turut ya, 17, 19, 21, tapi bisa di tanggal 17, kalau tidak sempat di tanggal 17 bisa di tanggal 19, atau kalau tidak sempat lagi bisa di tanggal 21. Hari lain bisa, cuma kalau mengikuti sunnah Nabi seperti itu. Kami juga mengikuti sunnah itu di tiap tanggal 17 atau 19 atau 21. Jadi kebetulan bertepatan di tanggal 21. Jadi kalau mau hasil maksimal ya kita ikuti. Kemudian alhamdulillah juga kami sudah ada peluru baru lagi, bantuan dari hamba Allah, dan beliau selalu mendapat pahala jariah. Ada alat terapi inframerah. Dan ini di video yang tempo hari kami sudah jelaskan manfaat dan cara penggunaan dari terapi inframerah ini. Ya, intinya inframerah itu lebih arah ke nyeri-nyeri sendi. Kemudian fungsi utama dia itu melebarkan pembuluh darah, terutama di pembuluh darah kapiler. Ya, jadi pembuluh darah makin lancar. Nah, dengan lancarnya aliran darah, membawa nutrisi, membawa oksigen dan sebagainya ke seluruh tubuh, otomatis tubuh makin sehat. Itu seperti itu. Oke. Kemudian sambil menjalani terapi, saya mencoba menjawab beberapa pertanyaan. Banyak sekali pertanyaan yang masuk di sosial media kami lewat sosmed, WA, baik langsung ke saya maupun melalui admin. Saya coba jawab sambil terapi ini. Oke. Pertanyaan pertama itu, saya sambil ingat-ingat saja ya pertanyaannya. Karena ada beberapa juga pertanyaan itu kami sudah jawab sebenarnya lewat chat. Ya. Atau ada juga yang konsultasi langsung by telepon. Apakah terapi bekam, ya kita bicara umum aja ya, tentang terapi. Tapi lebih banyak pertanyaan itu mengarah ke bekam. Alhamdulillah. Jadi apakah ada pertanyaan pertama, apakah bekam bisa membantu menyembuhkan sinus? Ya, bisa. Jadi kalau sinus itu titiknya itu di ahdain, itu di bagian leher ini, belakang. Kemudian ini nih, ini hidung, di bawah mata, jadi satu jari di bawah mata. Jadi titiknya pakai cup yang kecil. Jelas pakai cup kecil di sini. Bekam basah? Ya, bekam basah. Cuma memang kalau mau amannya, saya selalu lebih sarankan, tapi tidak menafikan teman-teman yang mau pakai sayatan, pakai pisau bedah, tidak ada masalah. Cuma saya kalau mau cari amannya itu pakai lancet jarum bekam. Karena di video lain juga sudah pernah saya jelaskan, ya, contoh lancet ini. Jadi lancet itu ada berapa macam ya? Kalau tidak salah garis besar ada 3 itu. Contoh ini kami punya lancet ada 2, biru sama. Ini beratnya beda. Saya lupa berapa gram ini. Yang jelas ini yang lebih halus, lebih ringan. Biasanya kalau orang-orang baru bekam itu saya pakai lancet ini yang biru. Karena dia nyaris tidak ada rasa, memang agak tipis. Kalaupun panjangnya sama, saya perkirakan sekitar 0,5. Jadi kalau pakai lancet kenapa lebih aman? Karena permukaan kulit yang kita tembus itu cuma di bagian paparan, di bagian epidermis saja, lapisan luar. Dia masuk di permukaan dermis. Itu seperti cara kerjanya. Intinya dia tidak mungkin bakalan menembus, karena sudah ada terukur ya, tidak mungkin menembus ke lapisan dermis, lapisan ke bawah lagi. Jadi ada 3 lapisan, epidermis, dermis, sama hipodermis. Nah, mungkin sampai di lapisan paling bawah dermis. Nah, hipodermis ini yang langsung berulang otot. Jadi lapisan hipodermis ini yang berwarna otot. Jadi kalau mau lebih aman itu pakai lancet ya, dan selalu kita tersegel. Jadi sekali lagi kalau sinus itu titiknya ada di ahdain ya, di belakang ini, tengku ini ya, antara
urat di leher ini, samping sama belakang. Jadi bukan di uratnya tapi di selanya itu. Kemudian di tengah ini nih. Jadi di bawah mata, satu jari dua mata, di samping hidung. Ya, dari hidung ini pas kena sini. Itu sinus. Kemudian yang paling banyak pertanyaan itu dan sering juga saya jawab untuk stroke sangat-sangat bisa dan cepat. Persentase kesembuhan itu 80-90% kalau stroke. Karena untuk terapi bekam ya, kalau kita pakai kita penggunaan terapi bekam. Kenapa? Karena bekam itu sangat efektif untuk membantu menyembuhkan penyakit yang berhubungan dengan kardiovaskular, organ-organ peredaran darah, kemudian organ yang berhubungan dengan detoksifikasi. Pertanyaan kedua, sterilisasi, cara pembersihan cup. Jadi kalau kami itu dan kami bersandar ke Komunitas Persatuan Bekam Indonesia (PBI). Memang ada standar sterilisasi alat bekam. Jadi awalnya itu setelah kami pakai dan dipisahkan dengan yang bersih tentunya dengan kotor, dan itu langsung kami bersihkan. Cara pembersihannya setelah kami pakai itu ada, saya dengar juga begitu habis pakai langsung alkohol. Kalau saya belum, ya alkohol kita enggak, karena nanti kan kita rendam lagi dulu. Jadi setelah pakai itu kami rendam dengan klorin. Jadi bisa tanya di apa, di jual-jual bahan kimia, bahan obat, klorin. Tapi kalau mau gampangnya, klorin itu salah satu itu pemutih pakaian. Jadi ada di apa itu kalau merek produk Sunklin, Backlin, itu mengandung klorin itu. Nah, jadi kalau mau cari gampangnya ya ambil Backlin aja bisa. Jadi rendam dulu sekitar paling cepat 15 menit. Ya, kalau mau amannya 1 jam. Kalau mau betul-betul amannya 1 jam. Tapi kalau mau cepat itu paling cepat 15 menit rendam di klorin. Perbandingannya itu 1:10. Jadi 1 klorin 10 air. Ya, direndam ya, bukan dicuci, direndam. Nah, setelah direndam dengan klorin, mungkin 30 menit, 1 jam. Setelah itu dicuci memakai sabun cuci piring biasa. Jadi banyak sabun deterjen ya, yang biasa dicuci. Kemudian dibilas dengan air yang mengalir. Jadi bukan air di baskom atau sebagainya, tapi usahakan air yang mengalir. Jadi 3 kali tuh. Direndam dulu klorin, kemudian cuci dengan deterjen, kemudian dibilas dengan air mengalir. Nah, setelah itu, kalau teman-teman kalau mau maksimal sebenarnya ya, itu kita pakai alat sterilisasi. Cuma memang agak mahal harganya, wattnya juga tinggi. Itu saya cek yang ini saja yang kecil itu paling murah 1,5 juta itu. Yang bagusnya itu yang lengkap besar sampai 4-5 juta harganya. Alat vakum pembersih sterilisasi. Nah, karena teman-teman kadang belum mampu, itu tidak ada masalah. Ya. Artinya kalau mau maksimal seperti memakai alat vakum lagi sterilisasi, dan kalau tidak cukup seperti tadi. Nah, setelah itu kita tiriskan, kita keringkan. Setelah kering kita semprot alkohol. Jadi baru saya semprot alkohol, bukan setelah pakai baru langsung semprot, tidak. Jadi nanti setelah kami cuci udah kering, sebelum disimpan itu kita semprot alkohol dalamnya. Nah, begitu ya pada saat mau dipakai. Jadi pada saat mau pakai ini biasanya kita semprot alkohol dulu, kita bersihkan dulu kembali. Jadi karena mungkin cara penyimpanannya udah bagus, aman, safety, tapi kita tidak tahu ya bakteri dan sebagainya, jamur ada melekat di situ. Jadi kita semprot alkohol dulu, kemudian kita pakaikan pada klien. Mungkin seperti itu untuk sterilisasi. Dan jangan dipandangin tank sterilisasi, jangan sampai intinya begini. Selalu saya sampaikan juga kepada teman-teman, jangan sampai kita niatnya mau membantu menyembuhkan penyakit, justru kita malah membantu menyebarkan virus penyakit. Karena ini kan berhubungan darah, dan darah itu paling cepat, paling mudah menyebarkan penyakit. Kemudian lanjut pertanyaan berikutnya. Coba HP Tir, mana HP? Kita coba cek HP dulu pertanyaan. Oh ya, penggunaan. Jadi ada yang bertanya, saya selama ini dia terapis kayaknya nih. Selama ini dia terapi nggak pernah pakai kaos tangan, nggak pernah masker. Kalau sekarang ada kaos tangan lah, masker sebagainya. Ya dulu. Jadi saya begini. Dulu orang naik unta. Sekarang teman-teman itu di zaman teknologi modern seperti ini, teman-teman masih mau naik unta. Oh, enggak benar ya. Jadi sudah diteliti. Jadi sekarang bayangkan gini. Jadi ini tubuh kita ini kan penuh pori-pori, termasuk di tangan. Nah, bagaimanapun safety Anda sebagai terapis melakukan bekam, pasti kena percikan darahnya ke tangan, pasti itu. Kami sudah puluhan ratusan orang kami. Bagaimanapun cara kami, safety dalam menangani kalian pasti ada bercak darah dan sebagainya, toksin kena di tangan. Nah, ini akan masuk meresap. Nah, otomatis virus itu, bakteri akan masuk. Jadi baiknya kalau safety-nya pakai
Ya itu, malah kalau perlu pakai APD sebenarnya. Kemudian pertanyaan berikutnya, masalah bisa menyembuhkan saraf kejepit. Jadi begini, kalau bicara khusus terapi bekam saja dan saraf kejepit, secara penelitian ilmiah belum ada. Jadi minimal untuk saraf kejepit itu kita bantu meredakan sakitnya dan sebagainya. Tapi kalau untuk survei, walaupun pernah ya, kami pernah ada beberapa klien yang tangani, tapi bukan cuma dengan terapi tempat kami. Jadi selalu juga saya sarankan untuk saraf kejepit itu selain kami bantu tangani, tetap di medis, dokter melakukan endoskopi dan sebagainya. Dia itu sembuh. Tapi kalau penelitian ilmiah, jurnal kedokteran itu belum temukan bahwa terapi bekam bisa menyembuhkan saraf kejepit. Lebih parah lagi, ada pernah kasus juga saya dapat karena pikirannya dia pakai kretek. Jadi tidak benar ya, jadi tidak benar uh, saraf kejepit itu diterapi dengan kretek, malah lebih parah. Saya yakin makin parah. Kalau bisa, kalau mau lebih lengkap infonya bisa di share di Google referensi dari para ahli ortopedi, dokter spesialis tulang. Iya. Kalau bekam kalau mau maksimal yang pertama bersandar ke hadis Rasulullah ya sekali sebulan yaitu di tanggal 17, 19, 21 dan itu sudah dilakukan penelitian. Kenapa di tanggal itu? Karena di tanggal-tanggal itu ibaratnya darah tubuh ini darahnya lagi muncak-muncaknya lagi mendidihnya itu ya berhubungan dengan gravitasi kemudian jarak bulan ke bumi makin dekat. Ibarat air ya, air yang mendidih itu meluap-luap itu. Nah, pada saat kita lakukan bekam itu dia bisa menurunkan suhu badan, bisa membantu menormalkan kembali darah yang meluap tadi. Kemudian kalau mana bagus bekam siang, sore, malam. Kalau bersandar kepada hadis Rasulullah, kembali hadis Rasulullah, itu bagusnya itu pada duhur. Antara duhur sama asar. Waktu yang paling bagus bekam maksimal situ. Boleh di malam. Ini sekarang saya lakukan malam. Kenapa malam? Karena siang tadi kami tidak sempat kita terapi klien. Karena saya tidak mau lewati sunnah Rasulullah. Bukan malam. Yaitu di tanggal 21-nya. Rabiul Akhir. 1446 Hijriah. Kemudian jadi kalau waktu siang atau malam itu lebih bagus siang, pada duhur sampai asar. Oh ya, terus kalau persoalan hubungannya dengan makan, sebaiknya bekam itu dilakukan paling cepat 1 jam sesudah makan. Dalam kondisi lapar lebih bagus. Kondisi lapar lebih bagus. Ya kenapa? Jadi begini, penjelasan ilmiahnya. Pada saat kita bekam, jadi saya beberapa kali jelaskan di konten video kami yang lain bahwa pada saat kita melakukan apa istilahnya rangsangan, sayatan atau pukulan atau dari situ juga dibuat ada beberapa teman-teman saya lihat itu dibuat totok punggung dan sebagainya. Jadi intinya kalau ciptakan permukaan kulit itu kalau kita melakukan di daerah tertentu itu bisa memicu hormon atau kelenjar di otak, kemudian dia akan fokus membereskan masalah yang ada di situ. Contoh umpama kita titik ginjal umpama. Ya, titik ginjal di belakang itu 2-3 jari dari tulang punggung. Nah, pada saat kita melakukan reaksi itu, baik kita bekam kering, baik kita cuma pukul-pukul mungkin atau kita pijat-pijat, tempatnya ada reaksi di situ kita lakukan dan terasa di permukaan kulit, maka dia memicu kelenjar di otak, kemudian saraf-saraf di otak itu yang memerintahkan ginjal. Ada bahaya di ginjal. Produktivitasmu harus ditingkatkan lagi. Kerjamu harus digiatkan lagi. Itu seperti itu kurang lebih penjelasan ilmiahnya. Kalau kita bicara secara umum. Jadi cara kerjanya seperti itu. Nah makanya kenapa terapi yang lain, tanpa menafikan terapi yang lain, saya belajar terapi yang lain untuk refleksi, akupresur dan sebagainya. Kalau kami pribadi di tempat kami itu kami jadikan terapi pendukung. Terapi utama itu bekam. Ya, dengan alasan pertama bekam itu adalah warisan Nabi. Jelas hadisnya, jelas arahannya. Adapun titik-titik tambahan itu ada pengembangan dan itu pun tidak sembarang itu ditemukan. Ada hasil penelitian baik dari beberapa ahli medis, kemudian para ulama. Contoh mungkin salah satu referensi kami di buku ulama kita, Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di Metode Penguatan Nabi, Ibnu Nabawiyah. Itu banyak dibahas, termasuk pola makan Rasulullah. Jadi begitu penjelasannya, tempat-tempat yang tidak boleh dibekam. Ya oke. Jadi tempat-tempat yang tidak boleh dibekam itu pertama lubang alami seluruh badan, lubang mata, lubang pusat, seluruh lubang lah. Kemudian lipatan, tempat berkumpulnya daerah-daerah limpatik. Bukan titik limpatik ya, limpatik malah disarankan. Tempat berkumpulnya kelenjar, jadi contoh lipatan kayak lipatan siku, leher ini nggak boleh. Lipatan lutut tuh nggak boleh. Ditakutkan nanti karena di situ ada cairan kelenjar di situ, itu takutnya ikut ketarik juga dan itu pernah ada kejadian. Kemudian yang dihindari di bekam itu
suhu yang terlalu tinggi, suhu badan ya, atau terlalu rendah. Kalau minimal suhu badan itu, kalau yang rendah itu 80 derajat. Kalau di bawah, sorry, kan 80. Jelas dia di bawah normal ya, tekanan darah itu. 80. Kalau suhu badan yang terlalu dingin atau terlalu demam, itu dihindari dulu atau dinormalkan dulu lagi. Yang lebih parah kalau dia terlalu demam, suhunya tinggi. Kenapa? Karena kalau habis bekam itu biasanya suhu agak sedikit melonjak, dia naik itu setelah bekam. Itu seperti itu. Kemudian itu tadi tekanan darah. Kalau tekanan darah tinggi over, itu kalau di batas maksimal itu 180. Kalau di atas 180 itu hindari dulu lah bekam. Diturunkan dulu tekanan darahnya. Atau di tekanan darah rendah. Minimal rendah itu 80. Kalau di bawah 80, kalau bisa jangan dulu dibekam. Itu seperti itu. Orang puasa boleh tidak dibekam? Boleh. Dan tidak membatalkan puasa. Dan di hadis juga Rasulullah pernah dan kondisi puasa dibekam. Tapi selama mampu ya, selama kliennya mampu, kuat fisik itu bisa dibekam. Program berikutnya, promil, ada enggak terapi untuk promil terutama bekam? Ya, jadi program hamil. Promil hamil. Ya pertama kalau kami itu suami istri pasangan tuh datang, jadi harus adil. Dua-dua di terapi, kemudian titiknya dah kalau bekam. Jadi titiknya itu kalau promil itu titik utama ya. Pertama di pusat, jadi pusat itu 2-3 jari ke samping kiri dan kanan. Jadi kalau lubang pusat nggak bisa, nggak boleh dibekam. Tapi sampingnya jadi sejajar pusat, kiri 2 jari kiri dan kanan. Pertama, kemudian di bawah pusat sekitar 2-3 jari juga di bawah pusat ya, jadi terlebih pertengahan lah antara minta maaf kemaluan dengan pusat tubuh ya, pusar ya itu. Kemudian alwarik itu pinggul, bokong ini minta maaf di tengah bokong itu titiknya. Kemudian alkiton itu tulang ekor. Nah itu jadi titik itu saya ulangi, titik alwarik di pinggul, minta maaf bokong atau pantat di tengah itu, sampingnya ada agak berlubang itu di situ. Kemudian di tulang ekor alkiton, kemudian pusat kiri kanan dan bawah itu bisa untuk reproduksi, untuk meningkatkan kualitas sperma, kemudian meningkatkan stamina juga pada saat minta maaf berhubungan suami istri. Nyeri haid termasuk bisa, atau ada masalah-masalah kendala di wanita haid sering telat dan sebagainya, itu boleh ya, di situ untuk terapinya. Jadi promil sangat-sangat bisa, dan kami juga alhamdulillah pernah menangani mulai dari yang tahunan, 4 tahun, 5 tahun, belum ada anak, sampai belasan tahun. Begitu kami bekam, alhamdulillah tidak hitung tahunan, dalam waktu 3 bulan, 5 bulan langsung berisi. Mungkin seperti itu. Oh ya, ini berhubungan dengan pelatihan kami. Jadi pelatihan kami itu 6 teknik terapi hanya dalam, bukan cuma bukan malah 1 hari ya, setengah hari. Kami mulai pelatihannya itu jam 1 siang, pada lambat setengah 2 siang sampai jam setengah 6, jam 6 maghrib. Ya, cuma 4-5 jam. Ada yang sempat bertanya kok bisa. Dan ini pernah juga kami sebenarnya bahas di beberapa konten kami. Jadi begini, saya belajar banyak teknik terapi. Mungkin hanya persoalan personal brand saja. Mereka buat aneh-aneh supaya kelihatan mahal dan orang mau membayar mahal. Contoh mungkin kalau kita jual es alpukat, mungkin harganya cuma 5.000. Tapi kalau diganti namanya dengan warna, dibuat Cambroso, diganti nama jus avocado sumpama, itu bisa dijual 15.000 sampai 25.000 malah ya, padahal cuma ganti nama gitu. Atau kayak kemasan umpama, nah ini banyak juga terjadi nih, produknya produk murahan biasa-biasa saja tapi kemasannya dibuat sangat cantik. Bahkan saya pernah dapatkan produk sabun itu produknya biasa-biasa, dan saya tahu harga APP-nya itu, saya tahu karena saya tahu sumbernya, cara di mana dibuat. Itu kena ya di bawah 5.000 rupiah lah ya. Jadi satu sabun itu, tapi bisa dijual sampai ratusan ribu, bahkan sampai jutaan. Nah, kemudian dibuat kemasan, malah kemasannya saking cantiknya itu kalah iPhone, kemasannya itu kalah kemasan iPhone, itu cantik sekali. Jadi orang
Jadi kembali seperti ini, pada saat teman-teman membeli sesuatu, mau menggunakan sesuatu, kembali ke teman-teman, apakah teman-teman mau memakai kemasannya, atau memakai mereknya, atau mengambil manfaat dari produk tersebut. Nah itu. Sudahkah? Oh, masalah tidak ada rasa. Ini sudah penyelesaian. Jadi, ya mungkin di sesi berikutnya kita akan jawab pertanyaan lain. Sebenarnya banyak sekali pertanyaan kita ini. Nah, tidak terasa udah selesai. Ya. Jadi mungkin seperti itu. Jadi intinya pelatihan kami, dan kami juga garansi setelah ikut pelatihan kami, 6 teknik terapi itu akupresur, refleksi, bekam, hipnotis, itu bisa, itu kami garansi. Kalau refleksi itu mungkin cuma 10-15 menit saya ajarkan, karena tidak perlu hafal titik. Yang lama itu dipelajari itu anatomi tubuh, malah sebenarnya anatomi tubuh, diagnosis satu penyakit. Contoh kita bicara diabetes. Diabetes itu apa sih masalahnya? Oh, biasanya umumnya itu pankreas, tapi tidak pasti. Kalau diabetes tingkat 2 itu bisa jadi di ginjal juga bermasalah. Pelajaran seperti yang lama. Nah itu teman-teman bisa belajar sendiri, secara mandiri. Makanya kami setelah pelatihan, jadi pelatihan kami itu cuma memberikan koridor, memberikan fondasi gini loh yang disebut terapi. Nah, kemudian perbandingan terapi-terapi antara satu dan yang lainnya itu seperti ini, gitu. Mungkin seperti itu penjelasan utamanya. Yang jelas intinya kami dalam satu kali pelatihan itu bisa menyelesaikan 6 terapi, dan kami garansi, teman-teman bisa setelah ikut pelatihan kami. Mungkin demikian dulu video kali ini, karena sudah selesai juga terapinya. Jadi video berikutnya teman-teman pokoknya di like, subscribe saja supaya teman-teman dapat notifikasinya selalu kalau ada video-video baru kami. Dan kami tidak monetasi ya, kami tidak menghasilkan uang dari YouTube. Jadi YouTube ini video-video seperti ini kami buat itu betul-betul untuk memberi manfaat saja, berbagi edukasi kepada teman-teman. Ya demikian, dan terima kasih. Salam sukses dan sehat dimanapun Anda berada. Bil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.